Makanya perbedaannya kemudian di sini Al-Imam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa, "Fahaula'il musyrikun mukiruna anna Allah Ta'ala huwal khaliqu wahdah la syarika lahu." Kata Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya orang musyrik itu juga bertauhid, tapi tauhidnya rububiyah. Wa annahu la yarzuq illa huwa wa la yahya wa la yumit illa huwa wa la yudabbir al-amra illa huwa wa anna jami'as samawati wa sab'a wa man fihinna wal aradina sab'a wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Jadi orang musyrik itu juga bertauhid, tapi rububiyah. Tapi seharusnya masuk surga. Karena pertanyaannya, man rabbuka, bukan man ilahuka gitu. Gitu Mandar. Sebentar, ada gangguan dari masih dulu. Nah. Saya mau aja dulu. Sambil menunggu Bang Mandar, saya umumkan di bawah, tolong ketik saya Salafi mau naik, saya naikkan. Jadi untuk teman Bang Mandar ya, silakan. Ya. Santai lah, lagian sementara diskusinya cuma berdua kok, yang lain gak ikut-ikut. Iya. Oke Bang, boleh saya ikut bicara sebentar dulu ini, menyampaikan Silakan. pendapat. Ya kebetulan saya ini memang, saya bukan Salafi ya, cuman saya pernah belajar di kampusnya orang Salafi. Nah, jadi yang saya dengar, kan kita bahas tentang 3 tauhid itu, apakah itu bid'ah atau bukan. Ketika ada pertanyaan ini dilemparkan ke mereka, jawaban yang paling sering saya dengar itu, untuk istilah atau untuk pembagian 3 tauhid itu memang ada hal yang baru. Tetapi tidak ada dalilnya di zaman Nabi. Nabi pernah membagi tauhid jadi 3. Tetapi penerapannya itu katanya sudah ada dari zaman Nabi. Sudah penerapan 3 tauhid itu sudah ada. Adapun pembagian istilahnya itu baru ada di zamannya setelah zaman Nabi, kan pada zaman ulama. Nah, ini yang sering saya dengar ini. Zamannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu abad Bang Mandar, nanti kalau sudah siap Bang Mandar terus masuk saja ya. Bang Mandar kalau sudah siap terus masuk saja, nggak apa-apa. Silakan. Monggo Kang Mat. Yang perlu diperhatikan itu Bang Ahmad, bahwasanya pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu sejak zamannya Ibnu Taimiyah. Gak ada ulama yang mengatakan 3 tauhid itu sebelum Ibnu Taimiyah. Pegang ucapan Ana. Kalau emang ada, saya pindah Wahabi. Iya, Ana juga paham di situ. Cuman itu tadi, bagaimana menanggapi dengan jawaban seperti ini yang katanya penerapannya itu memang sudah ada dari zaman Nabi. Seperti sebagaimana ilmu lain kan, seperti ilmu tajwid. Nah, itu kan sudah ada dari zaman Nabi. Cuman pembagiannya apa segala macamnya itu baru ada di zamannya para ulama gitu. Betul Bang Mandar, silakan. Iya. Nah, kalau begini ya, orang-orang musyrik dahulu, sepakat kita ya, Bang Ghazali, orang-orang musyrik dahulu mengakui tauhid rububiyah. Enggak, saya sepakat. Dasarnya yang mana, Ustaz? Jangan Enggak ada. Coba mana ulama asal aja yang mengatakan orang musyrik mengakui. Baik, kalau gitu ya. Layakuluna itu apakah berarti bertauhid? Ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal arda layakuluna Allah, itu apakah berarti bertauhid? Baik, kalau gitu saya sebentar, saya akan bacakan dulu. Kenapa kita mengatakan bahwa orang kafir Quraisy dahulu mengikrarkan tauhid rububiyah dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya, ya mungkin antum sudah baca tadi Ustaz Muzaki, qul may yarzuqukum man fis samai wal ardi amman yamliku as-sama wal absar, ya, dan seterusnya. Kemudian di ujung ayat ini mengatakan fasayaquluna Allah, qul faqul afala tattaqun, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Katakan kepada mereka, apakah kalian tidak takut? Terkait ayat ini, Imam At-Tabari kembali lagi mengatakan
Yaqulu jalla sana'uh fasawfa yujibunaka. Allah berfirman bahwa mereka akan menjawab, orang-orang musyrik akan menjawab bi ayyaqulu alladhi yaf'alu dzalika kullahu Allah, yang membuat semua itu, yang mencipta, yang menciptakan pendengaran langit dan bumi, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dari mati yang hidup kepada yang hidup, itu adalah Allah. Ini tafsirnya. Kemudian Imam As-Sam'ani juga. Ini poin yang kita bahas adalah pengakuan orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah. Imam As-Sam'ani abad keempat ketika menafsirkan fasaw yaquluna Allah faqul afala tattaqun, mereka akan menjawab Allah, kenapa, katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak takut? Maknahu, kata Imam As-Sam'ani, afala tattaquna syirka ma hadzal iqrar, apakah kalian tidak takut dengan kesyirikan? Bersamaan dengan ini kau menetapkan Allah, kau meyakini Allah sang pencipta. Imam Ibnu Katsir, fasayaquluna Allah, beliau menjelaskan ayat ini, ai hum ya'lamuna dzalika wa ya'tarifuna. Perhatikan, wa ya'tarifuna, orang-orang musyrik mengetahui hal itu dan mereka i'tiraf, mengakui bahwa yang mencipta adalah langit dan seterusnya. Artinya banyak. Ini ada beberapa tafsir ulama saya, tapi mungkin tak saya sebutkan. Imam Al-Qurtubi, fasayaquluna Allah, jawaban orang musyrik mengatakan Allah yang mencipta, beliau katakan li'an meyakini bahwa sang pencipta adalah Allah. Sekali lagi, orang-orang kafir Quraisy dengan tafsir ulama ini, saya sebutkan di sini, saya tafsir At-Tabari, tafsir As-Sam'ani, semuanya mazhab Syafi'i ini ya. Fakhruddin Ar-Razi, silahkan buka tafsir ayat ini. Imam Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, semua mazhab Syafi'i. Imam Al-Qurtubi, Imam Asy-Syaukani juga demikian. Ya. Saya sebutkan lagi tafsir surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 10 dalam tafsir At-Tabari. Allah berfirman mengatakan, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Al-Aziz, Al-Alim, yaitu Allah. Imam At-Tabari mengatakan, "Wa la in yaqulu ta'ala dzikruhu." Allah berfirman, "Wa la in sa'alta ya Muhammad haula'il musyrikin min qaumik." Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik dari kaummu, man khalaqas samawati sab'i wal ard, man khalaqas samawati sab'a wal ard wal ardin, siapa yang menciptakan langit dan bumi yang tujuh, wa hadatsahunna wa ansha'ahunna, yang membuat semua itu, la yaqulunna khalaqahunna al-aziz, mereka akan mengatakan itu diciptakan oleh Al-Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala tafsir Ibnu Katsir, wala in sa'alta ya Muhammad, apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, haula'il musyrikin, orang-orang musyrik, billahil abidin ma'ahu, ya, orang-orang musyrik kepada Allah yang abidin, menyembah selain Allah. Perhatikan di sini Ibnu Katsir mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah tapi juga menyembah selain Allah. Nah, orang-orang musyrik meyakini Allah pencipta tapi menyembah selain Allah. Ai la ya'tarifunna bi anna al-khaliq bidzalika huwa Allah. Niscaya mereka akan, saya izin turun, ini bocil saya sudah teriak-teriak. Iya, sudah. Apa dah, Ustaz Ghazali, semua kurang nikmat ini diskusinya karena anak dipanggil. Tinggal ini aja, tentukan waktu kapan-kapan aman. Siap. Insyaallah, Ustaz. Anak izin semua, Ustaz ya. Mohon maaf kalau sekedar begini tidak sampai selesai. Maaf, karena di sini sudah 10:30. Kira-kira bisa diskusi kapan sebenarnya?
pengen dibantah, cuman ya sudah antum bisa diskusi waktunya kapan, harinya kapan. Baik, baik. Nah, ini Oke, Ustaz. Siap. Ana belum ini bisa salah menyebutkan masuk kapan. sebenarnya Ustadz Hilman. Nggih. Kita salah masuk. Ini terlalu banyak aswajanya soalnya. Nggih, ya. Apa saja? Sebenarnya Ana sudah turun. 4-4, Ustaz Mujaki. Tadi sebenarnya sudah imbang 4-4, lalu dari Salafi semua turun. Dan ini Nah, walaupun nggak banyak apa-apa, suaranya, Anda. kita kan tidak ngomong ya. Kita tidak ada yang ngomong. Jadi kita persilahkan untuk dua orang yang di atas. Sebenarnya tadi sudah 4-4, Iya. ada Bang El, ada Bang Ru'yah, ada Bang siapa ya. Sebenarnya tadi dari Salafi sudah 4, dari Waswiti sudah 4, tapi mereka turun. Dan kemudian di framing kita keroyokan, padahal yang ngomong cuma Bang Ojali ya. Ustadz Ojali ya. Iya betul.